Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu ala rasulillah, ma ba'd. Kembali lagi kita akan mengkaji kitab Al-Matnu Syarif, kitab karya Syakhana Khalil Bangkalan. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait waktu-waktu di mana diharamkan sholat sunnah mutlak. Langsung saja masuk pembahasannya. Wa tahrumulan haram apa sholatu sholat lanati kang laisa ora ana laha kedue alati apa sababun sebab mutaqaddimun kang disiki wala lan ora sebab muqarinun kang barengi fi khamsati awqatin ing dalem 5 pira-pira wektu ahaduha utawi salah sijine khamsa iku ba'da salat subuhi ing dalem salat sawise salat subuh hatta tadlu'a hingga terbit apa syamsu srengenge wasani utahe kang nomor loro iku inda dulu iha ing dalem nalikane wektu terbite matahari hatta tartafi'a hingga dhuwur apa syams qadra rumhin ing sekira-kirane sa tombak wasalisu utahe kang nomor telu indal istiwa ing dalem waktune istiwa fi hairi jumati ing dalem liyane dina Jumat hatta tazula hingga lingsir rabi utahe kang nomor papat iku pada sholatil asri ing dalem sawise salat asar hatta taruba hingga surup apa syamsu srengenge al-khamis utahe kang nomor 5 inda hurubi tetkalane surupe srengenge hatta yatakamala hingga sempurna apa hurubuha surupe srengenge wa hadza utawi ikilah ketentuan fi ghairi harami Makkah ing dalem liyane tanah haram Mekah amma fiha anapun utawi ing dalem anapun ing dalem tanah haram Mekah fala tahrumu mongko ora haram apa salat fi hadil auqat ing dalem iki waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Keterangan pembahasan berikut terkait keharaman seseorang sholat sholat sunnah mutlak atau sholat yang tanpa memiliki sebab sama sekali, tidak ada namanya, tidak memiliki sebab, atau biasa kita sebut sebagai sholat sunnah mutlak, ya sholat sunnah tanpa nama apapun. Itu diharamkan dilaksanakan di beberapa waktu, terutama 5 waktu ini. Yang pertama ketika setelah sholat subuh. Jadi seseorang ketika setelah sholat subuh sudah tidak diperbolehkan melakukan sholat sunnah mutlak. Ada kan sholat sunnah yang lain, misal dia hendak bepergian ke masjid, masuk masjid gitu ya, terus dia melaksanakan sholat tahiyatul masjid, itu boleh karena ada sebabnya. Sedangkan ketika dia nganggur terus sholat sunnah mutlak setelah sholat subuh, maka tidak diperkenankan atau diharamkan di sini bahasanya. Yang kedua adalah waktu terbitnya matahari hingga masuk waktu sholat duha. Jadi saat matahari mulai terbit itu ada jeda antara terbitnya matahari dan sholat duha. Jadi ada jeda yang mana matahari belum setinggi itu. yakni di sini dibahasakan waktu masuknya sholat duha adalah qadra rumhin. Jadi matahari tingginya sekira-kira satu mata tombak gitu ya. Nah, sebelum waktu duha
dan setelah matahari terbit. Jarak kedua waktu ini dilarang sholat sunnah mutlak. Yang ketiga adalah waktu istiwa. Waktu istiwa itu adalah waktu di mana matahari tepat di atas kita. Ini berlaku untuk hari selain hari Jumat. Kalau hari Jumat boleh. Kalau di lain hari Jumat harus hingga matahari lingsir. Lingsir itu berarti matahari agak condong ke barat, orang sudah nampak bayangannya. Ketika matahari tepat di atas kita atau ketika waktu istiwa, itu kan bayangan hilang karena matahari tepat di atas kita. Tapi ketika matahari agak condong ke barat sedikit, maka bayangan sudah muncul kembali. Nah, ini sudah diperbolehkan sholat sunnah mutlak kembali. Dan yang keempat adalah waktu setelah sholat asar. Jadi setelah sholat asar sama dengan setelah sholat subuh, yakni seseorang tidak diperbolehkan melaksanakan sholat sunnah mutlak. Yang kelima atau yang terakhir adalah ketika matahari terbenam. Jadi ketika matahari mulai menyentuh ufuk, itu dianggap sebagai waktu matahari terbenam, atau orang Jawa biasanya menyebutnya sebagai surup. Nah, ini di waktu ini juga diharamkan untuk sholat sunnah mutlak sampai matahari tenggelam dengan sempurna di ufuk barat. Nah, ketentuan-ketentuan ini atau 5 ketentuan ini berlaku di luar kota Mekah atau di luar Masjidil Haram kota Mekah. Nah, ketika berada di Masjidil Haram, di Masjidil Haram yang ada di Mekah itu tidak berlaku ketentuan ini. Jadi tidak ada waktu-waktu diharamkan untuk melaksanakan sholat sunnah mutlak. Ini keistimewaan dari Masjidil Haram. Sedangkan di luar itu haram melaksanakan sholat sunnah mutlak. Harus ada sebabnya. Apa sebab-sebab tertentu gitu. Misal ada gerhana atau ada peristiwa apa yang membuat seseorang kemudian melaksanakan sholat atau menjadi sebab seseorang sholat. Kalau tidak ada sebabnya dan dia melaksanakan sholat mutlak di waktu-waktu tersebut, maka tidak boleh. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.